gimana? Gua nggak apa. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Artinya apa tuh? Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustaz. Artinya apa Ustaz? Gua kan SD Impres. Jadi Artinya apa? Allah itu mampu mengganti lail malam menjadi siang, siang dan menjadi malam. Kemudian tuhjul hayya minal mayyiti, membangkitkan orang hidup dari yang tadinya tidak ada jadi ada, dan mematikan orang yang tadinya hidup, dan memberikan rezeki yang tidak terhingga bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, berarti kan untuk kasih 10 miliar kecil dong. Kecil, Pak. Nah, lu nggak yakin itu. Gue SD nih. Ya, siap. Kebumen. Bye. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Masih inget gak pertanyaannya? Tadi udah lupa. Iya, itu Pak Haji, saya kan punya anak 3. Ya. Yang pertama perempuan, usianya sekarang 29, sudah mau hampir 30. Ya. Yang kedua 27, yang ketiga 25 tahun. Tapi yang terakhir nih udah nikah duluan Pak Haji. Apa? Sudah nikah duluan. Yang mana? Yang paling kecil. Iya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini juga sudah mulai nih minta dibikinin undangan untuk pernikahan bulan Mei tahun depan. Nah, sedangkan kakaknya kan sampai sekarang belum gitu. Ada Pak Haji beberapa kali menjalin hubungan, cuma selalu beda agama. Gitu. Nah, maksud saya Pak Haji, kalau boleh minta resepnya supaya anak saya menikah duluan sebelum adiknya yang kedua. Diselakangin, bisa gak diselakangin? Seperti yang tadi ya Pak Haji ya? Iya. Bisa gak diselakangin? Diusap gitu atau di apa? Diusap itu Pak Haji, atau fotonya yang di Pak Haji bilang di itu. Terus gimana? Iya, maksud saya pengennya sih jangan sebelum adiknya, kakaknya nikah duluan gitu Pak Haji. Iya, diselakangin. Ibu selakang. Aja ini, diraupin gitu Pak Haji. Diraupin. Oh gitu, terus atau pakai rendeman dalamnya, terus buat masak nasi atau buat minum. Terus doanya Pak Haji maksudnya supaya menikah duluan gitu Pak Haji. Iya, pokoknya. Tunggu sebentar ya. Ya Pak Haji. Jadi ibu nanti diremes, ditaruh di itu, di mukanya, atau ibu mau rendam dalamnya sambil ngomong. Nanti diminum sama anak ibu. Nanti apa yang ibu ini kejadian. Gitu. Iya. Sama itu juga ya Pak Haji, kan anak saya yang kecil ini sebetulnya sudah berumah tangga Pak Haji. Ya. Cuma karena dari masih mudanya itu agak nakal, kan suka ngetrek gitu Pak Haji. Ya. Habislah motor tuh udah berapa puluh tuh habis. Nah, begitu berumah tangga ternyata kurang baik. Sampai anaknya 2 juga kami yang urus. Nah, harapan saya tuh pengen anak saya melanjutkan kuliahnya lagi. Itu sama ya Pak, diraup juga? Sama, diraup juga. Sama, bisa gak? Bisa. Ada lagi? Bisa. Tapi ini agak susah sih Pak Haji kalau yang laki. Ya udah, air rendeman saya dalamnya buat minum kopi, buat masak nasi, buat apa? Sama ya Pak Haji berarti. Sama. Ya? Sama ini juga Pak Haji, suami kan dulu punya usaha. Kita sempat ada mobil sampai di atas 40. Kemudian pasca corona jatuhlah gitu Pak Haji. Alhamdulillah sih masih ada tersisa mungkin 8 atau berapa gitu Pak Haji. Cuma kita kan kondisi lagi seperti ini, jujur aja Pak Haji, kita cooling down dulu nih Pak Haji, kita stop sembari nunggu mempersiapkan sama cari modal. Tadi sih kalau lihat tips sama Pak Haji itu kita mandi bareng apa segala macam. Saya sih sebenarnya udah 2 hari ini bangun malam Pak Haji, mandi jam 00, sholat hajat, tahajud, sama sedikit baca Quran, tapi belum sampai banyak seperti tadi Pak Haji bilang harus sampai 12 juz gitu. Nah, maksud saya Pak Haji, saya kan sama suami rencana mau mulai
start tuh di Agustus Pak Haji. Jadi pertengahan Juli ini mulai mengeluarkan price list ke customer yang memang sudah kita mau tuju, sama mau mulai start di Agustus gitu Pak Haji. Nah, saya minta sarannya sama Pak Haji biar bisa jalan lancar, berkembang gitu. Itu colek alat kelamin ibu, tempelin di press listnya. Masuk kayak tadi yang bapak tadi sama ibu yang tadi maju, Iya, yang yang berdua. anaknya 3, Iya, di iya. fotonya ditaruh di HP-nya, di alat kelaminnya dicolekin, ditempelin ke direksinya. Di HP-nya ada direksi. Kalau ibu di press listnya, ada lagi? Udah itu aja ya. Mana suami? Mana suami? Mau nanya. Ada pertanyaan apa? Sama. Ya udah. Jadi intinya ibu colek, taruh di press list. Colek, taruh di press list. Colek, taruh di press list. Kalau ibu bapak yang tadi maju berdua, yang anak ketiga, yang putrinya sama putranya tadi, yang pakai air reneman celana dalam, anaknya dibikin kopi. Nah, putrinya pada saat mau diterima di perusahaannya, itu direkturnya nama direkturnya dikasih alat kelaminnya. Hajatnya apa? Nanti hasilnya itu. Nah, kalau yang anak perempuan itu Pak Haji, doanya nanti pada saat kita bikin Ibu supaya maunya dapat apa? jodoh. Supaya menikah sebelum ke adiknya gitu. Bisa Sebut. nikah sebelum adiknya, nikah sebelum adiknya, entar nikah sebelum adiknya. Masak nasinya pakai itu. Kalau dia ngopi kayak itu. Kalau mau bikin air jeruk. Ditujukan kepada Cendol. ditujukan kepada anak yang perempuan, tapi semua makan nggak apa-apa gitu Pak? Nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Bapak makan, ibu makan nggak apa-apa. Bisa? Bisa? Sip, tepuk tangan dong. Ibu dapat centong belum? Belum Pak. Oke, ntar ambil centong. Nih, duit saya nanti dicentongin. Bisa manggil, ya, pasti. Hah? Oh ya, Pak Haji langsung pamit. boleh. Sip. Ada pertanyaan lagi? Habis? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Cianjur, Pak Haji. Saya Uus dari Cianjur. Pertanyaannya? Alhamdulillah hari ini adalah hari yang istimewa. Ada beberapa keajaiban yang setelah saya mengikuti video Pak Haji, kemudian dilaksanakan salat malam, kemudian tahajud sejak bulan Juli ini. Ya, termasuk pertemuan dengan Pak Haji sendiri ini pun sekarang adalah suatu keajaiban. Dalam keadaan tidak punya ongkos, saya dapat sampai ke sini gitu. Ya. Terima kasih Pak Haji atas pencerahannya, ilmu-ilmunya dari Pak Haji. Ini Pak Haji, saya punya hajat bahwa saya itu setahun yang lalu terkena penyakit vertigo ya, yang peningnya sampai sekarang masih terasa Pak Haji. Itu satu, saya mau sehat, minta tolong bagaimana caranya. Bapak punya istri gak? Punya. Kalau vertigo itu kepalanya dikasih celana dalam bapak, diikat kalau mau tidur dari jam 7 malam sampai bangun tidur. Bangunnya jam berapa? Kalau bapak stroke, simpul-simpulnya stroke dijilat, nanti ada perubahan normal lagi. Itu doang obatnya. Kepala bapak diikat celana dalam. Nah, yang bagian yang sakit-sakit dijilatin. Ini berlaku buat semua simpul-simpulnya. Ada lagi? Yang kedua hajatnya ya itu aja Pak Haji. Saya ingin sehat dan ingin kaya raya, itu aja. Ya bangun jam 00, senyum mandi pagi kayak Pak Hotman Paris Hutapea. Iya. Ada lagi? Ya. Terima kasih, itu aja. Boleh. Yang lain ya. Boleh, praktekin ya. Ya. Nih bapak saya kasih buat manggil pakai centong. Oke, centongin ya. Terkabul ya. Amin, amin. Habis, ada lagi? Ada. Ada. Pertanyaan apa? Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nama saya Haji Junaidi Asyifa dari Sukabumi. Sukabumi. Tahu Siapa? sini dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Siapa yang nonton? Saya yang nonton. Oke. Apa yang tertarik dari YouTube RDAY? Jadi begini, kebetulan kan cerita sedikit, saya kan punya pesantren Pak Haji Di? di Sukabumi. Oke. Kebetulan pesantrennya
santrinya nggak dipungut biaya spesial pun, semuanya gratis. Kita kasih makan sehari 3 kali, air minum, listrik dan lain sebagainya. Nah kebetulan santri-santri saya kan banyaknya kelas menengah ke bawah gitu Pak Haji. Kelas menengah Ke bawah. Jadi orang-orang yang kurang mampu lah, yatim dan lain sebagainya. Nah saya kan sering ngomong ke mereka bahwa Allah itu maha kaya. Setiap kita punya kesempatan untuk berubah. Nah ketika saya nonton YouTube-nya Pak Haji, ternyata sama gitu. sama. Ibaratnya dengan saya. Hah? Jadi samanya begini, Pak Haji itu memberikan semangat kepada kami-kami khusus masyarakat yang banyak beban, utang dan lain sebagainya dengan mengandalkan kebesaran Allah. Dari sama itulah makanya saya penasaran dan saya lihat gitu. Dan saya pun tertarik dengan salah satu kalipan lokalnya yang Pak Haji katakan coba baju dibalik dan lain sebagainya. Saya penasaran Pak Haji, saya pengen nyoba baju aja dibalik. Baju dibalik. Baju dibalik, kaosnya Pak Haji, kaos sama ini saya dibalik. Saya bilang, ya Allah, seandainya ini ilmu benar, saya butuh uang sekarang juga. Beberapa menit kemudian Pak Haji, alhamdulillah, ada tamu datang ke saya, katanya, Kang, ini ada titipan. Saya bilang apa? Ini katanya nggak tahu, amplop Pak Haji. Ketika saya buka ternyata 800.000. Tepuk tangan dong. Wow. Saya bilang Itu nggak sampai 1 hari. nggak 1 hari Pak Haji. Nggak sampai. Saya udah ngajar jam 8, anak-anak makan, kita duha. Udah itu saya duduk di kursi. Ya paginya sebelum ngajar saya pakai itu dulu, Oh. dibalik dulu gitu. Nah udah itu dapat 800.000. Nah kebetulan karena kita makan gratis, gratis dari pungut biaya. Akhirnya kan kita punya usaha Pak Haji Apa untuk tuh? biaya operasionalnya. Usaha apa? Kita jual beli kayu. Kayu itu ke kayak pabrik gimana? triplek. Jual beli kayu itu kayak gimana? Ya seperti kayu yang itu kan ditebang, kemudian kita potong, kirim ke pabrik triplek, ke pinner tuh Pak Haji. Jadi kita yang biayain, dikirim ke sana, nanti uangnya ditransfer dan sebagainya. Kebetulan kita kan ada ikhwan yang mau nitip modal ceritanya. Ya dia bilang ini pegang aja, saya bantu pesantren, dijalanin aja. Ini uangnya uang dingin katanya, maksudnya nggak dibutuhin lah. Saya pakai Pak Haji. Ketika saya DP-in kayu waktu itu, kayu sampai sekarang pun belum ditebang, orangnya minta duit. Yang itu tuh ada keperluan katanya. Saya bingung ya Allah gimana gitu ya. Tapi saya balik lagi bajunya Pak Haji, dibalik lagi. Udah itu saya sholat duha, udah duha saya berdoa kepada Allah. Tiba-tiba di duha itu ada kelihatan seseorang gitu. Saya bilang jangan-jangan ini nih petunjuknya kan. Dia yang butuh uang tuh, yang ambil uang itu pokoknya 3 hari saya mohon udah ambil gitu. Saya bilang insya Allah Pak Haji nanti saya kembaliin secepatnya. Pas setelah doa itu kelihat orang tersebut, hanya saya berpikir udahlah mungkin ini jalan dari Allah, saya mau ngobrol aja sama orang tersebut. Akhirnya saya datang ke situ, di tengah jalan saya nanya ke santri saya, situ Mang Haji itu kira-kira punya uang nggak? Soalnya kamu kan sering mau main. Dia bilang nggak tahu Kang. Saya hampir pulang lagi tuh. Hampir pulang lagi saya Pak ingat sama Pak Haji. Hasil. Iya. Saya berangkat ke rumahnya. Ketika di rumahnya tanya, saya cerita. Saya kan usaha gini, Mang Haji. Ya terus ada yang nitipin modal gini, cerita gitu kan. Terus gimana? Kalau boleh nih dibantu. Dia bilang berapa butuhnya? Waktu itu saya butuh 30 juta Pak Haji. Akhirnya dia keluarnya 35 juta. Saya ambil kasih 30 juta. Dia bilang gini, ini yang 5 jutanya gimana katanya. Saya bilang ya terserah Mang Haji, udah bawa aja katanya gitu. Akhirnya uang itu silahkan pakai sama Kang Haji, jangan mikirin apa-apa. Saya bilang insya Allah Mang Haji nanti saya pakai, tapi saya tiap bulan saya kasih deh hasilnya buat Mang Haji. Ini kan kehasilan seluruhnya untuk santri semua. Ya katanya apa? Per 1 bulan Pak Haji saya kasih tuh ke dia, malah dia pulang lagi ke rumah, uangnya dikasihin lagi, si hasilnya tuh apa-apaan katanya, gak usah ini biar aja, sok aja pakai aja sampai kapanpun mangga katanya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Haji, saya kan penasaran. Dari itu saya ini lagi, saya bilang nih santri semakin banyak,
kita kan belum yayasan Pak Haji, masih pribadi gitu ya. Apa? Belum diyayasanin gitu. Oh. Pesantrennya masih pribadi gitu. Jadi dari negara belum ada bantuan, belum ada donatur khusus. Sedangkan kan beban kurang lebih sehari kita ngasih makan 200 orang. Akhirnya saya berpikir gimana nih biar ada usaha yang lain. Akhirnya saya pengen usaha, butuh uang 150 juta Pak Haji. Akhirnya saya balik lagi, saya ngomong lagi sama Allah. Tiba-tiba ada tamu ibu-ibu janda bawa anak kecil, katanya rewel aja Kang minta doanya. Udah saya doain, ceritanya kan udah itu kita akrab ceritalah kita bahwa kita ini punya pesantren, terus yang pesantrennya memang dari mana-mana semuanya gratis, kita punya beban yang luar biasa. Saya bilang saya pengen usaha tapi Akang nih butuh modal sekian, berapa dia bilang. Artinya seharusnya ada 200 juta saya bilang. Terus kata dia, ya udah Kang, kalau gitu gimana kalau saya mau bantu? Apa? Kalau saya mau bantu katanya. Kata ibu itu. Iya, saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya dia bantu saya dan hari Senin kemarin Pak Haji dia kasih modal saya 150 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Dan alhamdulillah kita jalankan nih mulai Selasa kita jalankan. Kebetulan ada alumni yang usaha. Akhirnya alhamdulillah udah 5 hari berjalan, sehari ada hasil kita 2 juta Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Ya semuanya alhamdulillah berkat keyakinan yang saya anut dan Pak Haji katakan juga bahwa Allah luar biasa. Saya tertarik itu intinya karena orang-orang sekarang termasuk santri saya yang dewasa, ketika saya ajarin berdoa, tahajud dan sebagainya, mereka mau, tapi Pak Haji mereka selalu memikir bagaimana caranya, datangnya dari mana, itu aja. Jadi mereka pakai logika terus gitu Pak Haji. Jadi harus masuk akal saja terus. Padahal saya yakin ketika Allah berkehendak, walaupun nggak masuk akal kata Allah jadi akan terjadi, betul kan Pak Haji? Iya. Kalau menurut kita yakin juga kalau Allah nggak menghendaki kan belum tentu juga. Jadi saya bilang, udah kamu nggak usah mikirin caranya datangnya bagaimana pertolongan Allah ketika kita meminta kepada Allah. Tugas kita hanya meminta, yang mengabulkan itu Allah, termasuk dari mana dan bagaimana caranya. Udah kita mah diam saja, minta selesai aja, yakin aja ke Allah. Dan ketika saya lihat YouTube Pak Haji ternyata seperti itu, ya saya penasaran, akhirnya datang ke sini dan saya mohon doa dan bantuannya. Pertanyaannya, saya pengen santri saya semakin banyak, Amin. terus biayanya selalu ada. Kalau bisa Allah datangkan orang yang mau kerja sama membimbing umat Kanjeng Nabi yang tidak mampu untuk mengenal Allah yang lebih jauh, yaitu para donatur-donatur Pak Haji gitu. Nah, iya. Ya, jadi saya yakin Allah itu maha kaya. Cuman sampai saat ini santri ya baru 200, ya pulang pesantren dari nol, asalnya kebun sekarang udah jadi bangunan, alhamdulillah udah habis semua dibangun. Tinggal sekarang kalau santri bertambah, yang jadi masalah Pak Haji lahan sudah habis gitu. Ada juga punya tetangga, rumah-rumah tetangga gitu. Iya. Jadi luas tanahnya berapa? luas tanahnya kalau yang saya sudah dibangun sekarang 1.500-an kurang lebih. Pool sudah terbangun semua. Nggak ada luasan RDA ya? Iya betul Pak Haji. Iya. Ya saya kan cita-cita minimal pengen 1.000 Pak Haji. Apa? Santrinya pengen 1.000 orang. Iya. Jadi biar musola nanti berjamaahnya penuh terus itu Pak Haji. Kita bagi-bagi yang ada di kampung kita. Yaitu kan tanah di belakang ada sekitar 3 hektar kurang lebih. Dan kalau dinominalkan harganya 300.000 per meter, sekitar 9 eman Pak Haji. Iya. Jadi kalau ada santri 1.000, saya butuh 1 bulan itu ya kurang lebih ya 300 juta per bulan. Oke. Atau 1 Jadi M lah. pertanyaannya bos ke saya apa? Jadi pertanyaannya Pak Haji, bagaimana caranya biar ada santri biar tambah banyak, kemudian ya biayanya selalu ada, ya memang ada orang yang mau bantu, apa dia hibah gitu, apa kerjasama diusaha dengan kita bagi hasil, dia dengan pesantren gitu aja. Usahanya apa bagi hasil? Ya usahakan, saya sekarang lagi budidaya pohon pisang. Pohon pisang Pak Haji. Kemarin kan kita rencana budidaya pohon pisang. Karena pisang kan tanamnya sekali Pak Haji, tapi hasilkan terus menerus. Akhirnya kita butuh lahan, anak santri bilang, Kang berapa? Butuh pohonnya, sebilang 10.000 pohon. Kita harus punya
tanah sekitar 10 hektar. Ya, alhamdulillah kebetulan ada orang ikhwan yang menghibahkan, tapi hak guna pakai aja gitu Pak Haji. Kang Haji ini katanya mau pisang, silahkan, tanahnya mau 10 hektar mau 15 hektar. Yang kita tanam sekarang tuh baru 4 hektar karena yaitu biaya untuk bibit dan sebagainya baru mampu 4 hektar. Jadi gini bos, Ya, ini gitu. berlaku semua ya. Ya. Kalau bapak dan ibu punya hajat, bisa gak hajatnya titik? Kita nih kadang hajatnya koma. Ya. Apa tuh salah satu koma? Berandai-andai. Kalau aja nih saya punya duit 9 miliar, saya bebasin tuh tanah yang belakang yang 3 hektar. Iya. Nggak boleh. Kalau main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas, kita udah masuk ke daerah lawan. Ibaratnya duit belum dipegang cash, kita udah berandai-andai. Jadi namanya offside atau namanya jadi Tuhan kecil. Kalau ada nih duit 3 miliar, saya bisa bebasin tuh tanah belakang senilai seluas 3 hektar. Nggak boleh. Kata Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi bapak, bos, syukuri dulu dari murid yang 200 itu, disyukurin. Jangan berandai-andai punya murid 1000. Yang 200 itu, karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Tidak ada ayatnya gini, siapa yang mikir, wah saya cita-cita 1000 nih, mikir dong. Siapa yang mikir, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang ngeluh, duh sampai kapan nih kalau begini terus 1000, bangunan belum ada, lahan belum ada, jatuhnya jadi ngeluh satu paket. Nah coba bos bantu saya, dalam hitungan minggu paling lama bulan nanti bisa terkabul. Apa tuh? Amin, amin. Tidak boleh mikir, tidak boleh komen, tidak boleh ngeluh, dan terakhir tidak boleh gerutu. Apa tuh artinya gerutu Pak Haji? Kalau di RDAY gerutu itu sama dengan tidak menerima takdir Tuhan. Terakhir, yang bikin bapak agak lemot dikit karena bapak selalu berkomunikasi sama manusia. Bos, rencananya ke depan gimana nih bos? Iya nih, gue butuh modal 200 juta. Saya mau ini, mau ini, mau ini. Makanya kata Tuhan, malaikat bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bantu dong tuh si bapak yang punya pesantren, dia butuh 200 juta. Kata Allah, loh itu dia lagi ngobrol ngarepin sama si ibu itu. Janganlah, udah ibu itu tuh figuran. Nah kita bos lihat seluas kuda ada 120 ekor, sapi perah ada 172, sapi potong ada 400, kerbau ada 380, 385, mobil ada 120, masjid segitu mentereng yang bangun Pak Kiai Yusuf Mansur, Kiai Yusuf Mansur. Apakah kita minta? Enggak. Yang ada kita syukuri, nambah lagi, syukuri, nambah lagi, syukuri, nambah lagi. Soalnya kalau kita kerjasama, si yang kita ajak kerjasama, kadang dia suka terbersit. Itu usaha sama si bos udah jalan sampai mana ya? Itu langsung lemot tuh bos, omset apa hajat kita. Karena ada yang ngerasanin. Sayang bos. Jadi gua mau, kalau bos mau, hindarin itu semua yang tadi 4, tapi bos praktekin, jalanin, syukurin, nikmatin. Dan kalau bisa, kalau bos pengen ini berlaku semua, bisa gak di otaknya jangan berpikir duit, 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 duit. Jadi kalau gua ada duit 3 miliar, kalau gua ada duit 9 miliar,
gue bebasin di tanah belakang. Bos, gampang sebenarnya bos. Tadi tamu gue cewek yang rumahnya di Menteng. Tadi ada Haji Marco juga. Dia nelfon saya, istrinya, Pak Haji, ada gak tamunya Pak Haji yang punya pesantren, yang ganteng, yang bewokan kacamata? Kenapa Bu? Suami saya udah koma di ICU udah 90 hari. Kira-kira bapak itu yang dari Sukabumi. mau gak ya gantiin jadi tumbalnya suami saya? Nanti dia saya kasih duit 100 miliar. Boleh Bu Haji? Boleh, nanti saya tanyain. Nah, kira-kira bos mau gak? Enggak Pak Haji. Makanya bapak dan ibu biar cepat terkabul, bisa gak jangan berandai-andai. Kalau ini aja saya punya duit 10 miliar, saya bebas ini yang 3 hektar 9 miliar, 1 miliar untuk bangunan. Jangan bos. Udah aja bos yakin pasti ada orang linglung yang datang kemari ngasih duit. Amin. Bos, kalau nggak percaya nanti lihat kaca. Di atas kandang kuda, di bawahnya kandang kerbau. Ini kandang kuda, bawahnya kandang sapi. Bos, nanti lihat lagi di situ untuk latihan anak yatim naik kuda. Di bawah juga ada. Hari ini Pak, ada pertandingan kuda di tempatnya Nabila Sakit di Anantia. Ada perlombaan kuda di tempatnya lapangan kudanya Nabila Sakit. Itu yang ikut naik lomba naik kuda tuh, itu semuanya orang kaya semua. Yang anak yatim kayaknya kita doang. Kita lagi ikut bertanding. Kok bisa Ji? Ya karena kan kita sengaja miara kuda biar kita teman-temannya orang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Berapa biayanya Ji? Wow, nggak murah Bu. Tapi herannya itu RDAY bawa kudanya pakai apa? Ya pakai truk lah. Pakai flute. Wow, flute harganya berapa Bu? 1,3 miliar. Tahu flute? Yang buat naik kuda? Iya. Wow. Nah maksud saya, bisa gak bos nanti pulang dari sini yakinin ada orang linglung begitu, jangan berandai-andai dulu. Bos nih kadang suka terbersit, nggak boleh berandai-andai. Berandai-andai apa tuh ya? Berangan-angan. Berhangat-hangat. Iya, soalnya kan Pak Haji, maaf, jadi kan santri bertambah terus gitu kan. Bos, Kadang-kadang kalau santri bertambah, kalau santri bertambah nih kita ngobrol aja. Iya. Ini saksinya Bapak dan Ibu. Kalau santri bertambah, itu udah seizin Allah belum? Izin Allah. Udah, berarti nanti duitnya pasti ada. Iya. Bos, jangan takut. Makanya kalau saya tanya, Allah kasih dong 100 M gaji, dia takut. Hah, takut? Ya kalau jamaahnya bertambah, santrinya bertambah, nanti kan biaya makannya gede. Oh, jangan bos, santai aja. Bos, kemarin bos, saya ngeliat di masjid di Sentul, ada masjid gede banget di Sentul, ada santrinya. Wow, namanya masjid apa ya? Yang dekat itu Apung tuh. Andalusia. Andalusia. Masjidnya gede nggak? Gede. Udah pernah belum ke Sentul? Oh, Sentul. Masjidnya gede banget. Punyanya Antoni Safei dari Sukabumi. Antoni Safei. Masjidnya gede. Mau tahu potong sapinya berapa? 6 ekor. Yuh. Tapi RDA yang motong sapinya 56. 6 ekor. Wow. Iya, kita nih potong sapi. Mau tahu bos, yang harganya 150 juta. Wow, berapa ekor tuh? Dan rata-rata bos, orang beli sapi di sini nggak nawar, nggak milih, dan nggak dibawa pulang. Nah, saya maunya bos kayak saya, dan pasti bisa. Jadi, syaratnya apa Ji? Itu tadi Bapak dan Ibu, tidak boleh berandai-andai. Andai kata saya punya duit 100 miliar, jangan berandai-andai, pasti punya 100 miliar.
pasti punya 100 miliar. Pasti. Jadi mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tidak ada ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada kata insya Allah. Jadi bos harus yakin, pasti bulan ini 100 miliar masuk. Pasti. Tapi ini jangan berandai-andai dulu, di stop dulu. Nanti kalau jamaahnya banyak, nanti kita butuh fasilitas. Jangan, itu otomatis bos satu paket. Ada lagi? Jadi Pak Haji maaf, sebaiknya dulu kan saya udah 17 tahun kan dirikan tuh dari nol gitu ya, berjalan terus, alumni udah beberapa yang ini. Yang akhir-akhir ini kan karena bertambah, jadi kan logika saya main gitu Pak Haji. Ya akhirnya kita bikinlah perusahaan-perusahaan. Itu baik-baiknya gimana Pak Haji? Jangan bikin Kita bikin perusahaan. perusahaan atau jangan gitu? Jangan. Karena ayatnya nih, Bapak dan Ibu perhatiin ya ayatnya Allah. Ku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tidak ada kata-kata ayatnya. Ku ciptakan jin dan manusia untuk bikin perusahaan. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Jadi Allah tuh nyiptain Bapak dan Ibu termasuk jin untuk ibadah, bukan bikin perusahaan. Tapi kan bikin perusahaan itu juga ibadah. Siapa bilang semua orang yang bikin perusahaan pasti di otaknya profit margin? Nah, jangan. Bos, gua nggak ada perusahaan bos. Bos coba lihat deh. Pernah gak ada orang beli sapi nanti dipotong ke jagal? Gak ada. Orang beli kerbau, beli obat jagal, gak ada. Jadi sapinya dipotong, kita jual kepada Allah, dagingnya buat anak yatim. Karena rata-rata Pak, kalau kita jual daging ke jagal, nggak ada yang kaya. Coba lihat, mana? Udah bayar tempo, tempo bayar, tempo enggak. Iya. Nah, jangan bos, udah aja nih contoh. Bos kan ustadz. Tahu dong ceritanya, kalau saya kan SD Impres, lupa. Kiai siapa yang punya murid, terus muridnya itu ngomong ke kiainya, apakah Kiai Hambali, Kiai Hanafi, atau siapa saya lupa. Coba bos tak kasih tahu, Pak Kiai, kita kerja yuk ke perkebunan anggur biar kita bisa makan anggur. Siapa namanya itu? Itu Imam Syafi'i ke gurunya. Imam Syafi'i ke gurunya. Kalau gurunya kan rezeki itu nggak harus ada sebabnya. Kalau Imam Syafi'i awalnya kan begitu. Coba harus cerita ada. dulu bos. Coba cerita biar ini nyambung. Kalau gue SD Impres nggak tahu. Coba Jadi, Pak Ustadz cerita. Imam Syafi'i itu kan berguru ke gurunya. Dan itu kata gurunya, Allah itu maha kuasa menghadirkan sesuatu tanpa ada sebab sekalipun. Kata muridnya itu, oh, nggak bisa, di hatinya tuh harus ada ikhtiar, ada syariat dulu gitu. Akhirnya ya udah, itu pendapat kamu gitu kan. Ini si muridnya ini pulang. Muridnya ini pulang, Imam Syafi'i. Ya. Ketika di perjalanan ketemu dengan orang yang lagi manen anggur. Ya. Akhirnya kata orang yang punya anggurnya, wahai anak muda, sini bantuin kita panen anggur gitu. Nah, Imam Syafi'i ini semangat gitu kan. Akhirnya dia metik anggur, yang mau dikasih lah. Ini sebagai upahnya saya kasih anggur. Ini Imam Syafi'i sangat gembira sekali karena yang dia pikirkan betul. Rezeki itu harus ada syariatnya dulu lah, ibaratnya gitu. Harus ada jalannya dulu. Akhirnya dia pulang mau ngasih ke gurunya itu sambil mau menyatakan pendapatnya dia itu merasa benar gitu kan. Akhirnya dibawalah anggur, dikasih ke gurunya. Kata dia, Mama, ini anggur saya dapat karena saya bantuin manen anggur. Dia menekankan di bahasa itu untuk menyatakan bahwa rezeki itu harus ada syariatnya dulu, harus kelihatan dulu gitu kan. Akhirnya kata gurunya, ya terima kasih, alhamdulillah baru saja saya selesai ngaji nih, pingin anggur baru di hati, sekarang Allah udah kasih katanya. Jadi intinya yang nggak mesti harus ada syariatnya gitu aja. Cuman ya saya juga yakin ke situ. Tapi kenapa dipraktekin? Ya, bikin PT, bikin usaha. Karena mungkin ya saya boleh nyalain setan selalu goda saya mungkin gitu Pak Haji. Jadi pikiran saya tuh kalau nih santri tambah banyak, terus kan
kebutuhannya kita nggak sedikit, kan ke situ Pak Haji. Akhirnya ya kita coba-cobalah bikin usaha gitu. Kata Allah, ya udah bikin aja perusahaan. Kalau gue mah nggak mau bos. bikin Makanya perusahaan. saya mau menekankan bertanya ke Pak Haji itu kan begitu. Iya. Apakah bagus enggak? Nggak Satu bagus. pesantren bikin perusahaan yang hasilnya semuanya untuk santri gitu. Nggak Operasional bagus. santri, Karena apa gini enggak bos, gitu? karena bos bikin perusahaan, Iya. ada orang nitipin duit 30 juta, bahkan 35 juta. Iya. Bos akhirnya pengen bagi hasil. Kata Allah, ngapain bagi hasil? Baginya ke gue aja. Iya. Nanti gue cari donatur tanpa harus bagi hasil. Hasilnya kasih ke gue. Apa tuh? Buat memuliakan santri. Iya. Contohnya kayak saya nih. Saya hobinya berangkatin anak yatim umroh dari 2011 sampai hari ini. Jadi anak yatim kita berangkatin umroh. Ini kan nggak ada Pak, mana ada di muka bumi, terutama di Indonesia. Anak yatim umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, yatim kurung, diberangkatin umroh. Nggak ada. Siapa yang diberangkatin? Guru-gurunya, admin. Nggak bisa bos. Gue mah bos ada duit buat anak yatim, buat nyenengin dia. Umroh, nonton di 21 di Aeon Mall, berenang. Mau tahu berenangnya? Berenangnya di Pondok Indah Mall. Berapa tiketnya masuk? 200.000. Bukan berenang yang abal-abal. Nah maksud gua bos, daripada kita nyari partner, daripada kita nyari teman bisnis, daripada kita berpartner, kenapa nggak lo nyari ridhonya Allah? Nanti Allah kasih ridho. Gitu. Contoh gue miara sapi, nggak pernah gue bos jual sapi ke jagal. Di mana-mana orang miara sapi mah jual ke jagal, potong tiap malam ke jagal, nanti jagal bawa ke pasar, nanti buat didagangin orang yang ngapain bos? Anak yatim mau makan apa hari ini? Daging kuda, otong kuda 4 ekor. Kudanya juga nggak murah bos, gede-gede. Silangan kuda impor sama kuda lokal, potong 4 ekor. Kemarin kita motong 4 ekor. Begitu bos. Iya. Anak yatim mau apa sayang? Daging kebo, potong kebo. Mau apa sayang? Daging sapi, potong. Kayak bosen kali. Makanya kita bos tidak pernah Idul Kurban motong kambing. Kenapa? Karena udah sering makan daging keka. Keka kan motongnya kambing. Nah bos coba gitu. Iya. Ingat aja bos, itu apa? Hanafi apa? Iya. Kiai Hanafi. Imam Syafi'i. Hah? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, maklum dah SD Impres. Gitu. Iya Pak Haji. Bang. Jadi bos harus yakin, pasti hari ini ada orang linglung bawa duit 1 miliar. Pasti. Gue juga begitu bos. Pasti ada orang linglung ngasih mobil Robicon. Ada tuh pasutan. Pasti ada orang linglung ngasih Mercy terbaru. Ada tuh istrinya namanya Bu Rini. Pasti ada orang linglung ngasih Pajero Sport Dakar terbaru, warnanya gue maunya hitam-hitam. Itu 3 ngasih. Itu Pajero nggak kepake bos. Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam, gue nggak pakai bos. Kenapa? Kan gue udah pakai Robicon. Karena kalau gue pakai Pajero, kalau ke mall suka ketukar-tukar kan banyak. Pasti ada yang ngasih Fortuner terbaru, putih hitam. Ada yang ngasih Fortuner 3, putih hitam terbaru. Gue pakai boro-boro tuh pada lapuk. Kenapa? Soalnya kalau pakai Fortuner di mall banyak yang pakai Fortuner, jadi pada ketuker. Gue salah buka. Kalau kalau Robicon enggak. Iya. Begitu. Ada lagi CRT Prestige Turbo. Kalau beli ya sekitar 600 lah, 600 juta, 700 lah. Juga nggak kepake bos, putih abu-abu. Nah maunya gua, bos bantu gua, gue yakinin biar lo bisa dipanggil Pak, kayak kita manggil ayam. Sudah datang ayamnya. Kucing, pus, anjing. Tuh, kalau manggil burung,
Akhirnya kontrol kita ngaceng. Maksud gue dipanggil bos. Iya. Pasti hari ini, pasti minggu ini ada orang linglung nganterin duit 1 miliar tunai. 1 miliar. Kayak kemarin nih. Orang orang yang bagiin anak yatim tuh ibu saya namanya Eyang. Di uang barunya 10 ribuannya tinggal 10 juta. Ya udah, Eyang butuh berapa? 500 juta. Gue panggil bos. Pasti ada orang linglung ngasih duit 500 juta. Pasti ada orang linglung hari ini nganterin 500 juta. Mbak Rati ngasih 500 juta, betul gak? Betul Pak Haji. Mbak Rati ngasih 500 juta. Saya bilang, ya tepuk tangan dong, luar biasa untuk Mbak Rati. Tunai bos, ngasih 10 ribuan baru sama 20 ribuan baru ngasih. Pak Haji jangan nolak ya, saya mau kasih buat anak yatim 500 juta. Oke, terin aja. Nah dipanggil bos. Kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa. Betul. Tapi manggilnya dengan keyakinan. Jangan ngomong begini, udah gue panggil kok belum datang ya. Aduh, itu namanya ngarep dari seseorang. Jangan dong. Kedua nih bos, yang bikin saya yakin lu bakal ada orang linglung nganter duit, ayatnya nih bos. Bener gak nih ayat nih ya? Kan lu kan ustadz, kan gue SDI. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngasih Pak Ustadz 10 miliar bulan ini nggak bisa. Amin. Ayatnya begitu gak? Ya. Malam aku rubah, coba ayatnya gimana? Gua nggak apa. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Artinya apa tuh? Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz. Artinya apa Ustadz? Gua kan SD Impres. Jadi Artinya apa? Allah itu mampu mengganti lail malam menjadi siang, siang dan menjadi malam. Kemudian tuhjul hayya minal mayyiti, membangkitkan orang hidup dari yang tadinya tidak ada jadi ada, dan mematikan orang yang tadinya hidup dan memberikan rezeki yang tidak terhingga bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, berarti kan untuk kasih 10 miliar kecil dong. Kecil Pak. Nah, lu nggak yakin itu. Gue SD Impres, tapi gue nggak jadul. Iya Pak Haji, saya tuh mau kesini tuh mau menambah keyakinan juga. Iya harus yakin. Saya kan udah 17 tahun tahadus minimal, terus anak-anak dari mulai 3 orang sampai beratus-ratus gitu kan. Kita kasih makan terus saya juga asalnya nggak punya rumah, berkat itu jadi punya rumah. Ada yang berangkatin ke tanah suci juga sama istri gratis gitu kan. Terus ya alhamdulillah kita juga kendaraan punya Pak Haji gitu. Ya cuman ya itu. Jadi ketika ini kan pesantren kita mulai dikenal karena sekarang zaman medsos kan Pak Haji. Kemarin kan terdampak gempa Cianjur tuh. Kita dekat sama Cianjur kan berbatasan. Akhirnya pesantren kita kan jadi viral kemana-mana, masuk TV apa gitu kan. Jadi sekarang tuh banyak yang mau ke pesantren tuh. Nah kebetulan kan kita gratis Pak Haji. Gratis dari awal. Nih si bupati, si polisi itu kan pada datang nanyain ke anak santri itu, gimana mas santri di sini? Dia bilang gratis, nggak ada uang masuk, nggak ada uang bulanan, nggak listrik, nggak apa, makan dijamin sama pesantren. Kemudian kan nanya, ini usahanya apa? Gitu. Akhirnya kan karena pesantren mungkin lah sudah pada maklum jadi sorotan ini dan itu kan. Akhirnya kan mereka berpikir nih dari mana sumber dananya gitu Dari kan. Allah. Iya betul Pak Haji. Jangan-jangan kan begitu kan. Saya bilang ini dari Allah. Allah tuh maha kaya. Tapi bagi mereka kan kadang-kadang maaf Pak Haji kan karena mainnya logika terus kan. Ya Allah juga kuasa kan ada syariatnya begitu. Makanya kita inisiatif kita usaha tuh satu sisi untuk menghandle ya seudonnya itu gitu Pak Haji. Jangan bos, ngapain? Kita udah nggak level bisnis bos. Kita udah levelnya kuciptakan jin dan manusia itu. Jadi Pak Haji, andai saja nih aparat apa nanya nih dari mana sumber dananya, kita bilang gimana Pak Haji? Bos, otak lo kan nanya, nanti gimana nih kalau sumber aparat nanya? Iya. Bener lo ada aparat nanya? Betul. Jangan, lu jangan itu jangan diucapkan. Ucapan adalah doa. Iya.
Dan tidak ada orang mau nanya. Kalau sampai nanya, lo ijabin bos. Kan lo punya santri, biar pada mati bos. Iyalah, masa pesantren dicurigai. Ijab bos, Iya, iya. jangan takut. Ya kalau sekarang nggak takut Pak Haji karena udah lihat YouTube-nya Pak Haji gitu. Kalau kemarin kan gitu, akhirnya terbentuklah perusahaan gitu. Jangan, ngapain bikin perusahaan? Lo fokus aja kayak gurunya Hanafi, Imam Syafi'i, iya. Imam Syafi'i. Maklum deh SD Impres. Maksud gue kayak Imam Syafi'i gurunya, dia hanya cuman ngaji aja, anggurnya datang. Iya. Begitu, makanya kan kadang lo lihat nih bos, lo duduk nih, nanti lihat, dengerin siapa yang dibacain hajatnya. Presiden emang datang berboro, menteri, kapolda, pangdam, coba lo dengerin. Iya. Danjen, dankop, gitu. Misalkan orang mau nanya, dia juga ngeri kali, gue mau nanya, yang ntar gue dimutasi lagi. Iya, kalau ke Pak Haji pasti gitu Pak Haji. Ini kan ke saya gitu maksudnya. Tenang aja bos. Tenang aja Pak Haji. Pokoknya kan lu mesti yakin, karena kalau lu bisnis, nanti pesantren lu gimana? Iya. Udah aja fokus, fokus. Gue juga begitu bos. Iya. Waduh, kalau gue bisnis gimana? Nggak bisa, mendingan kita bikin privat. Ji, pangkat gue kolonel, bisa gak gue Ji jadi jenderal bintang 4? 2011 dia kolonel, sekarang jenderal bintang 4. Yakin pasti bisa, pasti, dan bisa sekarang jenderal bintang 4. Berarti Pak Haji kembali lagi ke dulu-dulu aja gitu. Kita fokus ngajar aja gitu. Iya, Berapapun santri nanti yang banyak, nanti dijamin sama Allah gitu Pak Haji. iya dong bos. Bos nih ya, emang nih anak yatim sih berangkat umroh emang nggak murah. Yatim gue bos, lo cek nih, kalau umroh pakai travelnya mau tahu, Iya. maktur. Iya. Tau gak maktur? Travel termahal di Indonesia. Nggak bisa gue pakai travel abal-abal. Karena apa? Nanti pada saat berangkat nih, itu yang berangkat nanti itu kelasnya jenderal bintang 4, menteri, kan maktur. Iya. Tapi kalau gue travel abal-abal, nanti kan nanya tuh, Iya. presiden, menteri, kamu dari mana? Dari rumah 2 anak yatim. Siapa itu ya? Pak Haji Dwi. Lumayan bos, sekali salaman 10 miliar, 20 miliar bos. Tenang aja. Jadi lu mesti yakin. Terus kedua, kita olahraganya kuda. Nanti yang lomba kuda gak ada, kita nih gak ada. Kita aja masuk ke kandang kuda aja kadang bengong. Nah, jadi hari ini kita berangkatin kuda lomba 4 ekor udah berangkat nih. Untuk besok bertanding di Anantia. Punyanya Pak Ibu artis Nabila Nabila Shakib. Shakib. Beda bertanding. Nah, pesertanya orang kaya, kita mah anak yatim. Tapi pasti menang, gak pernah gagal. Soalnya kan selama lomba diijabin terus di sini. Iya. Begini. Jadi Bapak dan Ibu harus yakinnya tingkat dewa. Bos juga begitu. Iya, iya. Kalau bos yakinnya nggak tingkat dewa, capek lo bos. Iya. Akhirnya bos di dua di sini. Satu dunia, satu akhirat. Kok gitu? Ya kan bisnis. Kalau bisnis dunia dong. Walaupun untuk akhirat itu. Iya, tapi kan lo istilahnya nyogok sana, nyogok sini, bagi hasil. Kalau bisa bagi hasil sama Allah, ngapain dia orang dibagi bos? Rugi. Iya. Nanti yang ngasih duit yang ada. Iya. Ustadz, saya ada duit 10 miliar, saya ada duit 100 miliar. Ustadz kelola ya. Nanti bagi hasilnya gimana? Nggak usah Ustadz, udah. Begitu bos, tenang aja. Tapi kalau lo bikin proposal kepada yang terhormat Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu ada kelebihan rezeki, lah ngarangnya aja kita udah pusing. SD Impres. Kebetulan kalau itu enggak Pak Haji. Jangan. Dari awal bangun sampai sekarang alhamdulillah. Iya, istilahnya kan biasanya orang kalau mau donor duit kan minta proposalnya, gimana hitungannya, pembagiannya gimana. Nggak usah. Terus- Udah lo yakin aja. Ya Pak Haji, terus begini, ke sini kan harus ada sedekah Jumat,
terus sedekah subuh. Misalkan nih, kalau saya kan santri ya setiap hari kan dikasih makan misalkan. Terus kadang-kadang kalau sedekah subuh juga, saya kan kalau sholat ke masjid bawa uang Pak Haji, gitu kan. Nanti pulang terakhir, siapa yang pulang terakhir santri kita kasih gitu. Setiap subuh gitu. Itu gimana? Apakah mesti harus ke sini gitu misalkan? Kan lo gurunya gue. Oh iya. Walaupun SD Impres gurunya nih. Iya. Jadi Gak. kesana ya terus berjalan ke sini gitu maksudnya. Gitu? Iya, jadi nanti bedanya Iya. kalau lo nanti, jadi nanti bapak dan ibu habis sholat tahajud, bapak dan ibu jangan pulang, intip dulu. Ada ijab kabul untuk yang ikut sedekah subuh. Nanti nama lo disebut. Bedanya anak yatim yang ngaminin sama anak santri beda, bos. Kan anak yatim bunyi gini. Siapa yang memuliakan anak yatim nanti di surga akan berdampingan dengan aku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ayatnya begitu apa enggak? Iya. Itunya. Iya. Bunyinya. Iya. Ada gak ayatnya gini? Ada gak ayatnya gini? Siapa yang memuliakan santri nanti di surga akan berdampingan dengan aku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ada gak ayat gitu? Nggak ada. Gak ada. Ya udah kita pakai yatim dulu. Ji, gue numpang yatim lo deh. Yatim lo kan ada 2.000. Tahajud minimal 20. Gue numpang ya Ji. Lo numpang frekuensi wifi-nya gua. Iya. Nanti pada saat bos udah besar banget, mau pisah, Ji, gue sekarang udah punya yatim kurung, gue sekarang udah punya yatim umroh, gue sekarang udah punya yatim tahajud. Lo bikin sendiri boleh, Pak. selama lo belum punya, lo numpang gua. Karena apa? Karena kita di sini ada namanya yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Bos punya gak di sana? Nggak ada sih yang yatim biasa aja gitu. Yatim biasa numpang di sini. Di sini ada namanya yatim umroh, kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, udah nyium batu ajar aswad. Lu ada gak yatim yang udah berangkat umroh? Belum Pak. Nah, numpang aja di sini dulu. Anggap aja lu dokter umum, gua dokter spesialis kuping budak. Maksudnya THT. Iya Pak Haji. Nah, nanti bos subkon ke gue, Ji, gue titip dong Ji, ini ada pasien gue THT, gue yang action. Begitu. Iya. Kayak yang tadi bapak tadi, jalannya kan tadi bapak-bapak waktu datang, pas gue kelepekin pakai di segepok udah lari. Itu kan ilmu gak waras, tapi kan ada perubahan, mukanya seger ya kan. Iya, Nah, bos tinggal ngikutin, nanti nyontek. Iya. Haji Dwi aja bisa, gue pasti bisa. Nah, nanti lo praktekin ilmunya kayak gue. Pasiennya banyak, ibu-ibunya ngelihat pesantrennya, akhirnya ditinggal. Di pesantren lo mobil ada berapa unit? Baru ada satu Pak Haji. Mobil apa? XL7 Apa tuh? yang dari Suzuki. Hah? Suzuki. Nah, di sini nggak kepake. Iya. Banget. Nah, lo yakinin pasti ada orang ngasih Robicon. Amin. Pak Haji Dwi aja dikasih Robicon, pasti gue ada yang kasih Robicon begitu. Jadi lo nyontek aja boleh lah bos. Pak Haji. Boleh dan pasti besar. Iya. Nah, lo yakin? Nanti lo keliling. Haji Dwi bangunannya besi. Gua harus bangunannya besi. Jadi hanggar besi. Jadi santrinya dari mana-mana lari, nggak kehujanan. Iya. Begitu bisa, pasti bisa. Yakinin. Pokoknya lo ingat Imam siapa tadi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dah. SD Impres. Nah, kayak Imam Syafi'i, gurunya itu. Iya. Dia tidak bekerja di perkebunan anggur, dia hanya ngomong doang, anggurnya datang. Berarti yang penting hasil Pak Haji. Hasil. Yang penting tidak masuk logika, no problem. Yang penting masuk rekening. Gue setuju itu. Iya. Ngapain mesti pakai logika? Gue inget bener. Ji, gue ijab dan Korp Brimob Mabes Polri
pangkatnya bintang 3. Bisa nggak Ji? Bisa. Pada waktu itu masih bintang 2, sekarang udah bintang 3. Kok bisa? Ya itu ke Allah kasih jalannya. Iya. Dulu dalam beliau bintang 2 bos, kan pasiennya kan dan jen dan kopnya kan pasien sini. Sekarang udah bintang 3. Nah lo mesti yakin, Iya. pasti bisa, pasti bisa. Orang bilang katanya ilmunya nggak waras, nggak masuk logika, tidak masalah. Karena Haji Dwi bilang yang penting masuk rekening. Ya. Soalnya duit nggak ada saudaranya bos. Iya. Ada saudaranya duit? Apa? Duit ada saudaranya gak? Nggak ada. Jadi nggak masuk logika nggak apa-apa. Yang penting masuk Rekening. rekening. Oke? Iya. Ada lagi? Nah, terus Pak Haji gini, saya nggak apa-apa misalkan ada saudara apa temen ngasih tahu cara-cara yang di Pak Haji ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Praktekin. Ada lagi? Nggak, cukup Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, oleh-oleh dari gue. Ya, Dari guru SD Impres. Selembar. Terkabul ya? Oh, sebentar. Terkabul. Pastilah terkabul.